Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Redmi Note 9 dan ini lemparan dari counter sebelah ya. Dan kasusnya ini katanya hanya mentok di logo Xiaomi seperti ini. Kemudian muncul logo baterai dan mati, teman-teman. Ini sebelumnya udah dicek sama pemiliknya, Nah, ini cuman sampai restart terus di logo Xiaomi atau muncul logo baterai kemudian mati. Padahal si baterai ini udah tembak baterai katanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penanganannya katanya pas saya cek dia udah coba fleksibelnya, katanya masih bagus, jalurnya juga katanya aman, nggak ada yang bermasalah. Kemudian baterainya juga udah ditembak baterai, tapi ternyata tetap masih sama begitu aja. Emang dasarnya untuk kasus HP restart terus itu paling banyak ya biasanya ada juga. Oke, kita lanjut ya. Tadi ke skip karena ada yang ngambil servisan. Jadi untuk kasus restart terus pada handphone apapun itu, dasarnya teman-teman silahkan cek tombol powernya terlebih dahulu. Tapi bukan tombol luar, tombol dalamnya, karena takutnya si fleksibelnya rusak. Entah walaupun misalkan kita tekan masih bagus nih, tapi bisa jadi dia korosif, entah bekas kena air atau pernah jatuh gitu. Itu bisa jadi mempengaruhi tombol powernya ini teman-teman. Nah, kalau tombol power sekiranya bagus, cek baterainya, bisa jadi baterainya yang bermasalah. Dan ini udah dicek baterai juga, udah dicek on off, katanya tetap masih restart juga. Berarti step ketiga bisa jadi ini si firmware-nya atau si software-nya yang bermasalah. Alhasil harus di flashing ulang, tapi resiko data akan hilang semua teman-teman. Jadi sebelum teman-teman lakukan flashing, silahkan tanya dulu kepada pemiliknya. Ini resiko data hilang semua, kita cobain dulu flashingan. Ya syukur-syukur berhasil ya, karena langkah ketiga pun kalau misalnya flashing nggak bisa juga, teman-teman silahkan lanjut di CPU-nya teman-teman ya. Oke, kita langsung coba bongkar aja, kita cek satu persatu. Ini kendalanya di mana biar kita jadi bahan edukasi aja buat teman-teman, biar teman-teman tahu juga bagaimana step by stepnya cara menangani HP restart terus ya. Oke, ini kita buka dulu. Nah, buat di Redmi Note 9 hati-hati teman-teman pas begitu pencongkelan backdoornya, karena si fleksibel buat fingerprintnya ini pendek, jadi harus sambil ditekan bagian fingerprintnya, jadi biar copot. Karena kalau misalnya nggak ditekan kayak gini, ditakutkannya nah si fleksibel fingerprintnya ini nyangkut dan putus. Yang harusnya teman-teman cuman misalkan ganti on off atau baterainya doang, teman-teman malah nombokin buat ganti fleksibelnya juga. Dan ini khusus buat pemula ya. Kalau yang senior mungkin udah paham lah, nggak usah nonton video kita. Ini kita edukasi buat pemula atau buat user-user yang baru belajar atau yang pengen tahu juga, silahkan. Nah, caranya seperti ini untuk dasarnya ya. Ini kita buka dulu semua baut yang nutupin mesinnya. Nanti akan kita cek dari dasar seperti yang tadi kita udah sebutin. Kita cek volumenya dulu teman-teman. Oke, udah beres. Ini kita coba dulu aja fingerprintnya. Nah, buat ceknya gimana? Ceknya kita nyalain, tapi si bagian sininya kita angkat teman-teman. Jadi biar fleksibel sama si mesin PCB-nya ini nggak nempel ya. Ini sama kita buka juga. Nah, biar nggak terlalu ribet. Ini kita angkat dulu si PCB-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, ini baterai udah nempel ya. Tinggal kita nyalain. Nah, buat nyalainnya teman-teman silakan bisa pakai pinset. Di sini ada 4 titik. Nah, ada power, ada up, ada yang titik kosong doang, ada down. Jadi kita tekan di tombol di titik power sama yang kosong teman-teman. Di ground. Oke, tekan dan tahan sampai getar, kita lepas. Belum ya? Coba ulang. Kita ulang lagi. Nah, udah getar, kita lepas. Ini sambil kita angkat di bagian mesinnya ya. Seperti ini. Oke, udah mati.
Nah, masih begini berarti artinya tombol powernya ini nggak ada masalah. Artinya tombol powernya masih bagus. Berarti bukan tombol powernya yang rusak. Nah, lanjut kita cek baterainya. Dibilangnya ini udah ditembak baterai, berarti ada baterainya dong ya secara apa namanya realnya gitu kan. Tapi tadi pas giliran kita nyalain ada indikator baterai kosong gitu. Ini kita coba buat gampangnya sih teman-teman, silahkan pakai baterai yang sekiranya konektornya sama. Teman-teman bisa pakai power supply, bisa buat ngeceknya, atau bisa juga pakai baterai yang intinya konektor baterainya yang ininya si kuningannya sama dengan yang ada di HP walaupun serinya beda. Kan untuk baterai tipe Redmi Note 9 ini dia BN52 atau BN54. Nah, ini yang kita pakai BN46. Jadi buat di Redmi Note 8 atau Redmi 7 sebenarnya ini. Tapi berhubung kuningannya sama, sebenarnya bisa aja dipakai teman-teman. Nah, untuk pakainya bebas, yang penting teman-teman nempelinnya pas. Nah, terus dipeganginnya hati-hati karena takut putus ya. Terus kita nyalain. Nah, ini cara cek step kedua ya. Kalau misalkan baterainya rusak, ceknya seperti ini. Bisa pakai baterai baru, atau teman-teman punya ujungnya doang ya, ujung kayak gininya nih. Nah, ini teman-teman silakan dia sambungin pakai power supply, atau ada juga yang ngejual sih biasanya ya, untuk si ujung baterainya doang tuh. Ini kita coba tungguin. Udah masuk ke logo Android. Nah, ini udah ada indikator loading. Biasanya kalau udah nyampe sini 80% bisa teman-teman. Kita tungguin ya. Alhamdulillah. Berarti baterainya doang yang rusak. Nah, sarannya gimana kalau udah kayak gini? Bisa diganti baterainya. Kalau misalkan emang udah jelek baterainya, misalkan si baterai ini udah dipakai kurang lebih sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah gitu, sarannya sih mendingan ganti. Tapi kalau misalkan masih baru, bisa dibenerin teman-teman. Nah, ini udah normal banget, nggak ada kendala, udah nggak ada restart lagi, berarti emang fix baterainya yang rusak ya. Jadi silahkan teman-teman bisa ganti baterainya aja, pakai beli baterai yang baru, atau kita perbaiki teman-teman ya. Nah, untuk kali ini kita nggak ganti baterainya, kita perbaiki aja baterainya ya. Oke, langsung saja kita bongkar dulu. Oke, ini udah kita copot baterainya, jadi kita fokusin dulu ke baterainya ya. Ini kita sampingkan terlebih dahulu. Jadi fokus kita ke baterainya. Ini kita buka dulu penutup mesinnya. Oke, ini udah kita buka. Ini kita buang aja ya si lakbannya lah. Atau bisa juga teman-teman klepek lah kayak gini, dibuka dulu. Jadi biar enggak enggak herin lah gitu. Ini kita buka dulu. Nah, oke, jadi kita fokusnya di sini. Nah, kita buka. Ini lakban kertasnya juga sama, kita angkat aja. Oke. Nah, yang kita fokusin, nanti kita akan cabut fuse atau fuse yang ada di sini teman-teman. Jadi fusenya si ini nanti akan kita congkel, nanti akan kita jemprin dari sini ke sini ya. Oke, bentar kita siapin dulu soldernya. Oke, jadi kita kasih fluk dulu, jadi biar gampang buat nyopotnya. Bagian sini ya, di bagian fuse-nya. Terus tinggal kita congkel aja teman-teman.
Oke, udah beres ya, udah keangkat. Nah, ini tinggal kita bersihin aja di sisa lemnya. Biasanya suka ada lemnya teman-teman, lemnya warna hitam ini. Oke, terus kita kasih sedikit timah gulung, boleh pakai timah cair juga boleh ya. Nah, kita kali ini pakai timah gulung dari mekanik teman-teman. Oke, udah kasih timah kayak gini. Lanjut teman-teman, silahkan kasih kabel jumper ya. Di kabel jumper nanti tinggal kita jumper dari bagian sini, yang kanan ke yang kiri ya. Di sini ke sini kita jumper aja. Nah, untuk kabel jumpernya sebelumnya silakan teman-teman kasih timah dulu, jadi biar gampang nempelinnya ya. Ini kita kasih timah dulu di bagian soldernya kayak gini. Nah, terus kita kasih timahnya di kabel jumpernya. Ini cara kita, kalau misalkan teman-teman punya cara lain atau mau langsung juga silahkan. Kalau kita caranya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau ikutin mangga, kalau misalkan enggak juga, saya mah biasanya nggak usah di kayak gituin bang, langsung aja, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu caranya apa yang harus dilakuin ya, ngejumpernya di sebelah mananya, yang penting teman-teman tahu. Oke, lanjut tinggal kita jumper dari sini ya. Dari dua sini tinggal kita jumperin, kita tempelin dulu sebelah sini. Oke, satu lagi. Oke, udah tempelin, tinggal kita potong. Nah, udah beres. Ini kita tutup dulu. Terus kita pakai pasang lagi penutup baterainya. Nah, kayak gini ya. Oke. Nanti buat rapinya teman-teman silahkan bisa pakai lakban anti panas buat nutupin ininya biar nggak acak-acakan kayak gini ya. Oke, ini kita cobain dulu ya. Kita cobain sebelum kita rapihin. Kita cobain dulu. Dipasang baterainya. Ini kita pasang semua konektornya. Konektor baterai kita pasang. Maaf, ini kameranya belum diatur. Oke, ini kita pasang dulu semuanya. Konektor baterainya dipasang, LCD dipasang, sama konektor penghubung mainboardnya dipasang juga. Oke, lanjut tinggal kita nyalain. Nanti akan kita cek dia nyala normal apa enggak. Kalau misalkan tetap masih ngebug di sini, berarti emang harus ganti baterainya teman-teman. Tapi ya semoga aja sih nggak usah diganti baterainya ya. Jadi ada pengiritan lah, biar si customernya juga nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya perbaikannya teman-teman. Tapi kayaknya sih normal sih ini. Udah masuk ke logo Mi, logo Androidnya udah muncul. Tinggal nunggu loading di bawahnya ya. Soalnya ini logo bootloadernya juga udah nggak ada. Muncul kan? Alhamdulillah. Jadi nggak perlu kita ganti baterainya teman-teman. Cukup teman-teman jumper aja fuse-nya kayak tadi, alhamdulillah normal ya. Jadi kalau misalkan si baterainya masih bagus, nurunnya juga masih oke, jadi nggak usah diganti teman-teman. Biasanya hanya faktor fuse-nya aja yang rusak ya. Oke, gimana teman-teman? Ada pendapat atau ada sanggahan? Silahkan teman-teman caci kita di kolom komentar ya. Atau teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh japri kita di WA atau bisa juga boleh di kolom komentar ya. Oke, terima kasih dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya bantu like and subscribe dan share ke teman-teman sekalian kalau misalkan ini sangat mengedukasi buat teman-teman sekalian. Dan ini terakhir dari kita, tinggal kita rapiin ininya pakai lakban anti panas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.